Saat ini banyak persepsi yang beredar di kalangan masyarakat, terlebih khusus masyarakat Papua, bahwa untuk membangun suatu bisnis pasti memerlukan modal yang besar. Banyak orang mengatakan bahwa keuangan adalah penentu keberhasilan dalam memulai suatu bisnis atau usaha. Sedangkan perlu diketahui bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara atau daerah. Namun kenyataannya UMKM di Papua masih berjalan di tempat, bahkan susah untuk berkembang. Beberapa kajian mulai tahun 2010 menjelaskan bahwa kondisi pengusaha asli Papua jumlahnya semakin banyak, walaupun tidak sebanyak pengusaha non-Papua, dan dari sisi ukuran usaha tidak ada yang tergolong pengusaha besar, namun hanya sebagai kontraktor yang lebih banyak bergantung pada program pemerintah. Namun anggapan bahwa modal adalah penentu dan menjadi masalah utama dalam mendirikan usaha tidak mandiri, sehingga untuk menjalankan usaha sangat dipengaruhi dengan budaya tradisional. Beberapa di antara anak muda Papua yang tergerak, salah satunya adalah Simon Tabuni. Pria asal Wamena yang kini berdomisili di Manokwari dan pernah tergabung dalam suatu lembaga peneliti junior pada Lembaga Penelitian Bahasa dan Budaya di Kabupaten Manokwari. Setelah tergabung dalam wadah ini, pemuda ini secara langsung terjun ke dalam dunia kewirausahaan dan saat ini telah menjalankan atau membuka satu toko sayur dan buah yang diberi nama Anggimar. Nama yang diambil dari daerah pegunungan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Tujuan dari Papua Muda Inspiratif mendorong bertumbuh kembangnya wirausaha muda yang ada di Kabupaten Manokwari dengan mendorong 4 program utama. Jadi yang pertama yaitu kami memfasilitasi wirausaha muda Papua yang sudah berjalan. Ada yang berjalan namun mempunyai banyak kekurangan sehingga membuat mereka tidak bisa lebih produktif ataupun belum punya tempat untuk produksi. Di situ kami Papua Muda Inspiratif mengambil peran untuk memfasilitasi teman-teman wirausaha muda Papua, mempertemukan mereka dengan dinas terkait ataupun stakeholders yang dapat membantu mereka untuk berkembang. Tujuan dari Angkatan Papua adalah bagaimana mengangkat ekonomi mama Papua, entah itu petani, nelayan, dan lain sebagainya. Yang kami sudah bergerak adalah di bidang pertanian. 2 gerakan besar yang kami dorong yaitu membantu untuk memasarkan produk-produk mereka. Kemudian yang kedua adalah mendorong inovasi produk atau membuat produk turunan daripada produk yang mereka jual. Beberapa unit usaha yang sudah kami dorong yaitu pertama Anggimar yang membantu untuk mendorong dalam hal pemasaran, kemudian dalam hal produk turunan yaitu ada beberapa unit usaha juga yang telah kami dorong ataupun kami fasilitasi. Setelah menjalankan usaha ini, Simon Tabuni setiap pagi pada pukul 5.00 dini hari harus bergegas menuju pasar untuk mengambil atau membeli sayur segar dari sekitar 20 petani lokal yang telah bermitra
dan sering ia menjadi distributor bagi mereka, baik itu sayuran, ubi-ubian, rica bawang, wortel, dan berbagai jenis hasil lokal lainnya. Menurutnya, selain menjual sayur dan buah dari petani lokal, di tokonya juga menampung berbagai jenis produk dari beberapa wirausaha muda Papua yang juga tergabung dalam wadah Papua Muda Inspiratif, seperti Eksotis Papua, minyak kelapa, rica bubuk, sabun lokal Sirbe untuk mencuci tangan, pakaian, dan piring. Adapun aneka jenis kuliner ringan seperti sambal dan abon ikan tuna, serta Papua Senja kuliner dengan aneka jenis selai dan berbagai jenis keripik amenya. Hal ini dilakukannya untuk membantu dan memberdayakan petani lokal karena untuk pemasaran yang dilakukan di Anggi Mart sendiri tidak hanya dilakukan dengan memajangkan barang di toko, namun ia juga telah memanfaatkan internet, yaitu sistem pemasaran secara online dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Berkaitan dengan hal itu, salah satu pengunjung atau pembeli yang datang ke toko saat diwawancarai mengatakan bahwa dirinya bangga karena melihat sebuah toko sayur yang pemiliknya adalah anak muda Papua, bahkan karyawannya pun anak Papua. Sehingga ia bangga dan mengatakan bahwa dengan demikian, secara tidak langsung aktivitas ini dapat mengangkat martabat dan sumber daya orang asli Papua, karena barang yang dijual adalah merupakan hasil lokal dengan kualitas yang baik. Kalau menurut saya bagus sekali karena secara tidak langsung sumber daya manusia khusus orang Papua itu bisa terangkat, mereka bisa berusaha sendiri. Kemudian kalau untuk bahan-bahan yang di dalam toko ini luar biasa, jadi kita bisa dapat yang supaya langsung dari daerah sendiri. Jadi mutu dari produk itu sendiri bisa kita terima dengan baik. Kualitasnya juga bagus karena secara langsung produk ini dari sini, dari tempat sini.
Sama halnya dengan Simon, pemuda asli suku Arfak Kabupaten Manokwari yang juga memilih untuk keluar dari pekerjaan lamanya sebagai salah satu karyawan perbankan di Manokwari karena melihat potensi besar di bidang wirausaha. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak yang peduli dengan kemajuan Papua, sejak hengkang dari dunia perbankan, John Michael Dowansiba, pemuda asli Arfak ini memilih untuk berwirausaha. Yang mana ia mulai dengan usaha transportasi atau menjadi driver untuk angkutan umum tujuan Kabupaten Pegunungan Arfak, dan melanjutkan usaha dari orang tuanya yaitu rumah sewa atau kos-kosan. Dan sejak tahun 2019, John mulai menggeluti usaha peternakan ayam petelur. Hal itu dilakukan karena ia merasa tertantang dan melihat ada peluang usaha khususnya peternakan ayam petelur. Awal mendirikan usaha ini, John mengaku bermodalkan uang sendiri dengan modal kandang masih semi umbaran yang jauh lebih kecil dengan kapasitas sekitar 100 ekor ayam dengan omset 6 juta setiap bulannya. Dan pada tahun 2020, ia bergabung dan bekerja sama dengan satu lembaga pembinaan wirausaha muda Papua atau Papua Muda Inspiratif dan dibantu dengan pembuatan kandang baterai dengan kapasitas 500 ekor ayam dan modal sebesar 120 juta rupiah. Baik, perkenalkan, nama saya John Michael Dowansiba. Saya mantan karyawan bank. Dulu saya pernah berkarir di salah satu bank swasta di Manokwari selama kurang lebih 3 tahun. Selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya memutuskan untuk resign atau keluar dari kantor tempat saya bekerja. Salah satu alasannya pada saat itu karena bapak saya itu sakit, sehingga saya memutuskan untuk resign. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Dan setelah saya resign, saya mengambil keputusan untuk belajar berwirausaha. Awalnya ditentang oleh orang tua, tetapi karena tekad saya sudah bulat, saya mengambil keputusan untuk berwirausaha dan tidak berkarir sebagai karyawan ataupun pegawai negeri sipil sama seperti kedua orang tua saya dan mayoritas sebagian besar keluarga saya. Ada beberapa usaha yang saya geluti, diantaranya adalah usaha peninggalan dari orang tua, seperti kos-kosan, kontrakan, mobil transportasi ke wilayah pegunungan, ya. Dan 2019 saya melihat ada satu potensi yang luar biasa, yaitu telur ayam, karena pada saat itu tahun 2019 itu mulai memasuki masa pandemi COVID-19. Dan di masa itu, terutama memasuki bulan-bulan Desember, itu harga telur bisa mencapai 90.000 satu rak. Kenapa? Karena pada saat itu transportasi baik laut maupun udara itu sempat dibatasi untuk masuk ke wilayah Papua Barat, secara khusus Manokwari, sehingga telur pada saat itu mengalami harga yang cukup tinggi. Dan kemudian saya sempat diajak oleh 2 orang teman saya di bekas kantor saya dulu untuk join, ya, bekerja sama untuk memulai atau merintis usaha peternakan ayam petelur seperti ini. Tetapi setelah kami sudah deal, sudah lihat lokasi, dalam waktu 1 bulan lebih tidak ada kabar.
Ternyata ada teman saya yang waktu itu kita mau join sudah bikin peternakan sendiri. Nah, di situ saya merasa tertantang untuk saya pun harus bisa mengerjakan atau berwirausaha peternakan ayam petelur. Ya, latar belakang saya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan peternakan ayam petelur karena saya bukan jurusan peternakan. Ya, tetapi saya punya ketertarikan dengan dunia peternakan ayam petelur karena itu, karena peluang bisnisnya sangat bagus sekali. Ya. Seperti halnya mereka bertiga, Michael Kondologit, pria asal Sorong Selatan yang lahir dan besar di Manokwari, yang sejak tahun 2014 kesehariannya adalah penggiat sosial dan lingkungan, di mana ia lebih memfokuskan diri pada penanganan masalah sampah di Kabupaten Manokwari, dan pada tahun 2016 bersama komunitas itu telah menghasilkan suatu produk peraturan daerah untuk penanganan sampah di Kabupaten Manokwari. Dan pada saat ini, Michael telah memfokuskan dirinya pada dunia kewirausahaan, yaitu pada bidang agrobisnis atau pengembangan komoditas pertanian kedelai. Menurut Michael, di daerah Kabupaten Manokwari sendiri sangat banyak memiliki lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Dan dari data yang diperoleh, untuk pasokan kedelai sendiri lebih banyak didatangkan dari luar Indonesia. Sehingga dengan latar belakang bidang pendidikan yang ditekuninya, timbul inisiatif untuk memulai mengembangkan komoditas kedelai di Papua dan di Manokwari pada khususnya. Nah, yang melatar belakangi saya secara pribadi untuk kembangkan komoditas kedelai ini karena pertama itu di Manokwari ini memiliki banyak sekali lahan-lahan tidur yang tidak dimanfaatkan. Lalu yang kedua itu dari data yang saya dapat itu bukan saja di Manokwari tapi di Indonesia ini kita terus mendatangkan kedelai dari luar negeri. Oleh sebab itu dari dua dasar ini maka ini berpotensi sekali untuk kita kembangkan. Jadi saya sendiri berinisiatif untuk melakukan penanaman komoditi kedelai ini. Kita berharap mulai dari kami ini itu bisa menginspirasi masyarakat Manokwari karena masyarakat Papua ini punya tanah-tanah adat. Jadi mereka bisa juga nanti dapat bibit dari kami untuk tanam, untuk kita memenuhi kebutuhan kedelai di Manokwari. Dengan upaya dan tindakan yang mereka lakukan, mereka berharap kepada setiap anak muda Papua untuk mau mencoba sesuatu hal yang baru atau berwirausaha. Karena dalam dunia wirausaha ada begitu banyak peluang yang masih bisa digeluti. Dan untuk mau mencoba ada banyak cara dan kemudahan untuk melakukannya. Papua secara umumnya ataupun di Indonesia, saya mengajak untuk kita bergerak di dalam dunia kewirausahaan. Dengan ketika kita bergerak di dunia kewirausahaan, kita tidak mandiri secara ekonomi, tapi kita juga memberikan penghidupan yang layak kepada orang lain dengan cara membantu mereka dalam hal produk mereka. Kita juga membuka lapangan pekerjaan dan juga mengurangi angka pengangguran. Kemudian juga saya mengajak kepada teman-teman, terutama anak-anak muda Papua, anak-anak milenial, jangan mau kalah dari dari orang-orang yang datang masuk ke Papua untuk juga berbisnis di Kota Manokwari. Kalau teman-teman ingin belajar berbisnis, saya yakin pasti bisa. Kenapa? Karena peluang
di Manokwari, peluang di Papua secara umum itu masih terbuka sekali. Lahan bisnisnya masih banyak, ya. Tergantung passion kita di mana. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh anak-anak muda Papua untuk mari kita berwirausaha, karena berwirausaha itu kita menjadi bos bagi diri kita sendiri. Dan kenapa saya mengajak untuk berwirausaha? Karena ada banyak peluang-peluang yang bisa kita kembangkan. Berkarya dari kita untuk kita. Dan pesan yang ingin disampaikan adalah dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, sebisa mungkin cobalah untuk tetap berkarya sesuai kemampuan dan niat. Bagi mereka, tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau maju dan berusaha, karena semua dapat dimulai dari diri kita sendiri.